Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Lesmana. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur data pada RStudio. Sebelum kita lanjut, tolong luangkan waktu kalian untuk mengklik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ya guys. Struktur data pada R ini sangat penting ya. Ini merupakan dasar-dasar daripada pemrograman R ya. Kita perlu untuk mengetahuinya. Struktur data ini ada beberapa jenis, ada vektor, faktor, matrix, list, dan data frame. Nah, yang pertama itu adalah kita berbicara terkait vektor. Nah, kita akan menuliskan nama seperti ini. Contohnya ya, C ini adalah combine. Nah, kita menggunakan tanda kutip ya. Ini berarti karakter string ya, seperti itu. Saya seperti ini. Nama yang akan kita gunakan. Seperti ini. Karena itu variabelnya adalah nama, kita tuliskan nama, kemudian di sini kita tuliskan kelasnya. Dia masuk ke kategori apa? Oke, kita run. Nah, nama tadi masuk ke kelas karakter ya. Bagaimana misalnya kita numerik ya? Di sini kita tuliskan aja misalnya berat gitu ya. Berat sama dengan C seperti ini. Kemudian kita tuliskan misalnya 55 ya, 65 misalnya 75 seperti ini. Kita tuliskan berat seperti ini. Dia masuk ke kategori kelas yang mana? Berat. Oke, kita run. Oke, numerik ya. Terus misalnya di sini kita tuliskan kg ya, kilogram misalnya. Kita kasih nama berat, nggak boleh spasi ya, 2. Kalau mau spasi pakai underscore atau titik sama dengan C. Nah, karena ada teks ya, kita pakai tanda kutip seperti itu. Saya seperti ini. Oke, saya kasih nama berat 2 kelas berat. Oke, kita akan run. Kedua kelas karakter ya. Misalnya kita hilangkan 55 kilogramnya seperti ini. Oke, kita run. Nah, masih karakter ya, karena dia pakai tanda kutip ini 2 seperti itu. Jadi jelas ya perbedaannya ya antara vektor yang numerik sama vektor yang sifatnya karakter seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi sequence ya. Nah, di sini saya kasih nama variabel x. Kemudian sequence 2.220. Fungsi sequence ini untuk mengurutkan datanya ya. Oke, kita run. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan sequence ya. Jadi dia kan kita menerapkan kan 2.220. Jadi yang di terakhir ini adalah 19. Coba kita taruh di sini, misalnya adalah 18. Oke, kita run. Nah, dia jadi 17 seperti itu ya guys. Kita juga bisa ini ya. Misalnya di sini saya kasih
nama misalnya variabelnya return gitu ya, sama dengan from sama dengan 0,to sama dengan misalnya 10. Return, oke, kita run. Nah, jadi dia dari 0 sampai dengan 10 dia menuliskannya. Kalau kita kasih 1, kita run. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi sequence ini adalah untuk mengurutkan data seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa pakai fungsi rep ya, atau repetition. Misalnya di sini ref seperti ini. Kita pakai 2.2 4 ya. Kita akan ulangi misalnya jadi 5 seperti ini. Ctrl enter. Nah, dia mengulang ya sebanyak 5 kali. 2 3 4 1, 2 3 4 2, 2 3 4 3, 2 3 4 4, 2 3 4 4. Jadi rep itu fungsinya untuk repetition gitu. Jadi pengulangan seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa menggabungkannya antara ref dengan sequence seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan aja misalnya 2 seperti itu, titik 2, koma 4 seperti ini ya. Kemudian kita tuliskan by sama dengan 2. Sini kita kasih 8 aja. Oke. Kemudian di sini kita ulangi sebanyak 2 kali. Oke. Ctrl enter. Nah, jadi dia angka genap ya yang berada di antara 2 by sama dengan 2 seperti itu. Nah, pengulangannya menjadi 2 kali, 2468, 2468. Jadi 2 ya. Seperti itu guys. Kita juga bisa di sini mengulangi ya, ref seperti ini. Kemudian di sini saya menuliskan 1.2 ya. Kemudian di sini saya tuliskan each sama dengan 3. Oke, kita enter. Nah, jadi dia ada bilangan 1 dan 2 aja. Diulang sebanyak 3 kali seperti itu. 1 1 1 3, 2 2 2 3 seperti itu ya guys. Nah, kemudian juga di sini ada vektor ya, yang lainnya ya. Kita menggunakan paste. Nah, di sini kita menggunakan paste ya. Ini untuk membuat karakter berpola seperti itu. Nah, di mana kita akan menuliskan paste seperti ini. Kemudian kita akan tuliskan B ya. Nah, kita akan menuliskan di sini 1.26. Kemudian kita kasih pemisah save gitu ya. Untuk tidak ada pemisah gitu ya. Jadi makanya kita pakai tanda kutip 2 seperti ini. Oke, kemudian kita enter. Nah, dia ada 6 ya. B-nya, B1, B2, B3, B4, B5, B6 seperti itu. Ya. Jadi dia tidak ada pemisah misalnya C dan D dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kan paste ya. Kita juga bisa menggunakan fungsi paste 0. Seperti ini. Kemudian kita bisa
bisa menuliskan ini ya. Misalnya kita B seperti ini. Kemudian kita tuliskan ref seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan aja misalnya 2, 1 sampai 2 gitu ya. Kemudian di sini masing-masingnya itu ada 3. Oke. Ctrl Enter. Nah, jadinya kayak gini ya, guys. B1-nya ini ada 3, B2-nya juga ada 3. Seperti itu pengulangannya. Oke, itu ya guys. Jadi vektor ini dia bisa menggunakan fungsi C, combine, bisa menggunakan fungsi check atau sequence, bisa menggunakan wrap atau repetition seperti itu, kemudian juga bisa menggunakan paste seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke vektor ya. Oke. Struktur data yang kedua itu adalah faktor. Nah, faktor ini biasanya itu datanya itu data yang kategorik seperti itu ya. Misalnya seperti ini. Tingkat pendidikan seperti ini sama dengan kita menggunakan C. Sini kita tuliskan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Oke, kita akan run. Ini kurang tanda kutipnya ya. Oke, komputer. Nah, seperti ini. Jika kita tuliskan di sini tingkat pendidik, jika kita tuliskan di sini tingkat pendidikan, komputer. Nah, maka ada SD, SMP, SMA sampai S3 ya. Kemudian di sini ada struktur data matriks ya. Struktur data ini memiliki baris dan kolom. Misalnya contohnya seperti ini, matriks. Kita menggunakan fungsi matriks 1.8, 2 dan 4. Nah, di sini kita bisa baca matriksnya berisi 1 sampai 8, kemudian ada 2 ini adalah barisnya, kemudian 4 ini adalah kolomnya. Kemudian kita juga bisa menuliskan fungsi matriks. Di sini 1 hingga 8. Kemudian kita pakai jumlah kolom. Encol ya. 2. Misalnya seperti ini. Ctrl Enter. Ya. Berisi 1 dan 8. Jumlah kolom yang kita gunakannya adalah ada 2 ya. Kemudian kita juga bisa membuat matriks dengan menggunakan cbind dan rbind. Ya. Kita menuliskan fungsi cbind seperti ini, kolom binding atau cbind. Kemudian kita bisa menuliskan 1.2, 4. Di sini kita tuliskan 5.2, 12. Ctrl Enter. Nah, cbind di sini ya 1 hingga 4 ya. Ini kan 2 kali jadinya ya. Kemudian
Di sini kita menggunakan di kolom keduanya ini 5 hingga 12 seperti itu. Itu penggunaan cbind. Kemudian kita juga bisa menggunakan rbind. Di sini kita copy aja ya. Oke, kita jalankan kan. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 baris. Nah, jadi fungsi cbind sama rbind ini dia menggabungkan matriks ya, baris dan kolom ya. Cbind kolom dan rbind ini untuk yang baris seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi matriks lagi. Di sini 1 hingga 15 ya, isinya berisi 1 hingga 15. Kemudian di sini saya menuliskan 3, di sini 5 ya. Koma by row sama dengan true. Oke. Nah, di sini ada 1 hingga 15 ya, baris ketiga, kolom ke-5 seperti itu. Nah, ketika kita membuat matriks lagi di sini 1 hingga 4, kemudian di sini 2 hingga 4, di sini by row sama dengan true. Oke, kita jalankan. Ada yang error ya, bukan titik koma tapi titik 2. Oke. Nah, seperti ini baris kedua dan kolom keempat. Matriks yang berisikan 1 hingga 4 seperti itu. Berbeda halnya kalau jika kita di sini menuliskan 1 hingga 8 ya. Maka matriksnya ini berisikan 1 sampai 8. Seperti ini guys. Oke, ini kita sudah belajar ya mengenai struktur data, vektor, faktor, matriks. Next ya, kita ini bikin untuk part 1. Nah, nanti kita ada kelanjutannya lagi ya, part 2 guys. Cukup sekian. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe. Dan semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ya guys. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.